Halo penonton setia Pabelan TV, kembali lagi dalam konten Pabelan Rampai edisi bulan September. Berita pertama dibuka dari kasus hacker Bjorka yang menggegerkan masyarakat Indonesia di media sosial Twitter karena mengunggah dokumen tentang sosok yang disebutnya sebagai pembunuh aktivis Munir. Diketahui bahwa Bjorka adalah seorang atau sekelompok hacker yang diduga meretas situs milik pemerintah Indonesia. Awalnya, hacker Bjorka diduga melakukan tindakan peretasan terhadap situs Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Bjorka juga mengaku bahwa dia berhasil mencuri data dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara atau BIN. Sebelum peretas ini ramai di Twitter dan Instagram, aksinya lebih dulu terbongkar di situs breakhit.to. Diketahui bahwa Bjorka terungkap menjual data-data milik pemerintah Indonesia di situs tersebut. Data-data yang diduga dicuri oleh Bjorka berupa data pengguna IndiHome, data SIM card, data Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan dokumen rahasia Presiden. Di tengah viralnya aksi-aksi Bjorka, tidak jarang dari masyarakat menilai bahwa aksi Bjorka tersebut adalah sebuah bentuk modus pengalihan isu dari berbagai isu nasional yang dinilai sangat penting, seperti kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo dan naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM yang saat ini tengah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, kini hacker Bjorka dianggap pahlawan oleh masyarakat Indonesia karena mampu membongkar data para pejabat. Hacker Bjorka disebut-sebut sebagai Robin Hood digital abad, alias pencuri data yang menjadi penolong rakyat. Walaupun pada akhirnya data rakyat juga dicuri, tetapi publik merasa puas karena beberapa data pejabat sukses dikuak. Pemerintah seolah tidak berdaya atas ulah Bjorka yang sewenang-wenang meretas data-data penting dan privat. Apapun dibalik motivasinya melakukan peretasan tersebut, perbuatan Bjorka tentu tidak baik dan bahkan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Diketahui bahwa lokasi hacker Bjorka terungkap setelah melakukan pertemuan dengan seorang pengguna Break Forums bernama Emo. Emo mengaku bertemu Bjorka di sebuah pusat perbelanjaan di Amerika. Penjual es asal Madiun, Muhammad Agus Hidayatullah, salah satu tersangka pada kasus ini. Agung mengungkapkan telah membantu Bjorka dengan menjual channel Telegramnya untuk menebar ancaman. Agung pun mendapat uang dari hasil jual channel Telegram tersebut untuk membayar cicilan motor. Identitas hacker Bjorka kini telah diketahui setelah beberapa hari terakhir beraksi dengan membongkar data pejabat publik. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo pada Rabu 14 September 2022, Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang begitu serius. Bjorka hanya ingin memberitahu bahwa pemerintah harus hati-hati. Akibat kasus tersebut, anggaran Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2023 disepakati mencapai 624,37 miliar atau naik sekitar 70 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini BSSN membentuk tim respons darurat khusus akibat hebohnya kasus Bjorka. Berita kedua datang dari kasus pegawai negeri sipil atau PNS Bapenda Semarang yang menjadi saksi korupsi. Iwan hilang sejak 24 Agustus 2022 usai pamit kepada istrinya untuk bekerja seperti biasa. Namun hingga malam hari atau keesokan hari Iwan tak kunjung pulang. Keluarga lalu melaporkan hilangnya ayah 4 anak itu ke polisi. Iwan hilang sehari sebelum jadwal pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Tertanggal 1 September 2022, saksi mata menggarap lahan milik CV Family menemukan sebuah motor yang diduga milik Iwan yang hangus. Pada 8 September 2022, saksi mata melaporkan temuan motor itu ke polisi. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP dan menemukan ada mayat hangus di sebelah motor itu. Saksi mata sebenarnya telah melihat motor terbakar di TKP pada 1 September. Namun, ia tidak menyadari jika ada mayat terbakar di samping motor tersebut, hingga ia melaporkan temuan motor terbakar itu pada 8 September. Sekretaris KP2 KKN Jawa Tengah, Roni Marianto menegaskan, apapun motif yang melatar belakangi pembunuhan Paulus Iwan Budi Prasetyo dan jasadnya dibakar di kawasan Marina, seharusnya tidak menghalangi penyelidikan kasus dugaan korupsi hibah tanah kota Semarang. Penyidik kasus mencari saksi-saksi dan barang bukti lain untuk membuktikan dugaan kasus korupsi ini.
KP2 KKN Jawa Tengah juga menduga Paulus Iwan Budi Prasetyo dibunuh dan dibakar untuk membungkam agar kasus korupsi hibah tanah Kota Semarang tidak menyeret oknum-oknum yang lebih besar lainnya. Berita terakhir datang dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang sudah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa 20 September 2022. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlementer Senayan, Jakarta, para anggota DPR RI menyetujui RUU PDP disahkan menjadi UU PDP. Awal mula Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah pada Rabu 7 September 2022 sepakat membawa RUU PDP ke pembahasan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Anggota Komisi 1 DPR RI, Rizky Aulia Rahman Natakusumah, menyampaikan bahwa RUU PDP ini akan menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia. Isi RUU PDP ini berupa larangan memperoleh, mengungkapkan, menggunakan data pribadi orang lain, dan membuat data pribadi palsu. Adapun sanksi yang melanggar keempat larangan tersebut dan jenis-jenis data pribadi yang dilindungi oleh UU PDP, yakni data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.